perilaku sifat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Salah satu riwayat dari Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, kanu idza atau rajul liyakhudhu anhu nadaru ila salatih wa ila samtih wa ila hayatih thumma yakhuduna anhu. Dulu salah rahimahullah, jika mendatangi seseorang untuk mengambil agama darinya, ilmu, mereka lihat bagaimana sholatnya orang ini, bagaimana samt wa hayah tadi, seperti apa perilakunya setiap hari, bagaimana tidak tangguh dia, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya. Itu terlihat setiap hari. Dia dengan tetangganya, bagaimana dia dengan keluarganya, dengan ikhwannya. Itu yang mereka lihat. Kalau khair itu semua bagus tentang dia, Masya Allah, baru mereka ambil ilmu itu darinya. Artinya melalui proses, ada filterisasi, nggak sembarang ambil, nggak sembarang comot. Orang bicara, orang sampaikan suatu, dia anggap bagus, dia nilai Z ini, lalu diambil. Nggak ada salah seperti itu. Lihat dulu siapa orangnya, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, bagaimana keseharian dia, perilaku, tindak tanduknya, semua. Kalau itu semua tulus, bagus, ya baru mereka mau ambil darinya. Kata semangatnya itu Imam Ahmash, Imam Sulaiman bin Mihran, kanu yata'allamun minal faqih kulla syai' hatta libasihi wa na'layhi. Begitu dulu salaf belajar dan ngambil dari seorang faqih, orang alim, segala sesuatu diambil darinya, sampai masalah pakaiannya, sandalnya. Ini menunjukkan dilihat semua, intinya itu dinilai segalanya, sehingga orang nggak bisa berkata yang penting ilmunya benar, kamu ambil saja, itu baik. Jangan melihat pakaianku, mungkin pakaianku begini begitu, menyerupai pakaiannya orang fasik misalnya, baju dan pakaiannya menyerupai baju fajir, tak masalah. Yang penting yang disampaikan benar kok, bagus kok. Bukan itu salah, bukan demikian. Pakaian-pakaiannya dilihat, seperti kata Ahmad, sandalnya, ini menunjukkan segala sesuatunya dinilai oleh mereka. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika ditanya, beliau mau safar, orang kan safar ketahuan, artinya mau safar mau kemana. Jadi beliau ditanya, aina turid, kamu mau kemana? Kata Ibnu Mubarak,
Basra. Mau ke Basra. Basra di zaman itu salah satu markas ilmu, tempat ilmu. Ada beberapa kota atau negeri zaman itu Marakizul Ilm, markas ilmu. Di situ banyak ulama, ruwat, rawi-rawi hadis. Ya ilmu berkecimpung di situ, di kota-kota itu dan negeri itu. Utamanya Hijaz, tentunya Mekah Madinah itu pusat. Kufah, Baghdad, Basra, Yaman, lalu Roy, sekarang Iran, Baghdad, sekarang Afghanistan, terus ke sana Khurasan, Rusia, Mesir, Syam, beberapa kota di situ. Imam Dhahabi rahimahullah, dengan beliau imam besar, menulis kitab tipis dari Masya Allah. Beliau beri nama Al-Amsar Zawatul Athar, negeri-negeri yang punya asar, artinya yang ada riwayat di situ. Muhaditsin keliling di situ, keliling dunia ke kota-kota itu. Tadi Khurasan, beberapa kota di sana, Naisabur, Iran, sekarang Irak, Syam, Palestina terutama, Mesir, Mekah Madinah, Baghdad, Muhammad sendiri di Baghdad. Kalau boleh hal itu, ada kata Ibnu Mubarak, aku ke Basra. Manturi, mereka tanya, ke Basra ngapain, ke siapa kamu? Kata Ibnu Mubarak, Ibni Aun, ke Imam Ibni Aun, imam besar. Kata Ibnu Mubarak, andur wa ta'allam min akhlaqihi wa adabihi. Aku ke sana untuk ambil belajar adab dan akhlaknya Ibni Aun rahimahullah ta'ala. Itu sosok Ibnu Mubarak, dicontoh, diambil untuk diamati, tiru adab dan akhlak Imam Ibni Aun rahimahullah ta'ala. Baik. Begitu pula ucapan Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, imam besar. Ibnu Mahdi ini, Abdurrahman Ibnu Mahdi, oleh Imam Ali bin Madini, guru Bukhari, termasuk dijadikan salah satu muara riwayat hadis. Antum tahu muara kan? Semuanya dari sana semua. Nanti semuanya kan lari ke laut. Sebelum ke laut pasti kumpulnya di muara. Semua itu titiknya satu muara satu. Kembali ke muara ini baru masuk laut. Nah, riwayat itu kan banyak kali, ratusan ribu. Banyak sekali, ada yang hafal 500.000, 600.000. Imam Ahmad disebutkan hafal 1 juta hadis. Hadis yang sebegitu banyak, perawinya juga antum tahu banyak sekali. Muara riwayat-riwayat ini ke satu orang, atau bukan satu orang, ke beberapa orang, nggak banyak. Salah satunya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Hampir dipastikan tidak ada riwayat kecuali lewat beliau. Untuk keimaman, keilmuannya, keimaman. Kata Abdurrahman bin Mahdi, kunna na'ti rajul ma nurid ilmah. Kadang kita datangi seseorang alim, bahkan bukan sekedar ilmunya yang kita inginkan,
mau kita ambil. Laisa illa an nata'allam min hadiyih wa samtih wa dalih. Lebih kita inginkan, kita mau ambil belajar dari dia perilakunya, tindak tanduknya, kesehariannya, ibadahnya, muamalahnya, tutur katanya, tadi semua gerak-gerik dia. Imam Fulan seperti apa. Kita datangi untuk belajar itu kepadanya, karena dia membawa salaf, membawa ajaran salaf, membawa sunnah hidup, bukan sekedar ilmu tertulis di kitab, tapi hidup, dia hidupkan. Itu yang dia tunjukkan dalam perilakunya, ibadahnya, itu yang diambil, dipelajari dari mereka. Imam Ali bin Madini mendatangi Yahya bin Sa'id al-Qattan, termasuk ini, nama ini Yahya bin Sa'id al-Qattan, imam besar, termasuk yang kata Ali bin Madini salah satu muara riwayat hadis. Hampir semuanya pasti lewat beliau muaranya. Selain itu Rahman bin Mahdi, jadi ini Yahya bin Sa'id al-Qattan rahmatullahi alaihi. Kata Ali bin Madini, yahdurun inda Yahya, banyak perawi para ulama hadis terutama mendatangi majelisnya Yahya bin Sa'id. Ma yuridun ayasma'u syai'an, maka mereka nggak ingin, bukan hanya ilmu yang ingin didengar darinya, illa yang dulu ila hadiyih wa samtih, yang mereka inginkan kif, seperti apa perilakunya Yahya bin Sa'id ini, bagaimana tindak tanduknya, kif akhlaknya, kif, dan mereka belajar itu darinya, mereka ambil itu dari Al-Qattan rahmatullahi alaihi. Kata Abdullah, Imam Abdullah ibnu Imam Ahmad, aku mendengar dari anak Ali bin Madini, ini imam besar, Imam Ahmad juga imam besar. Aku mendengar dari anak beliau, anaknya Ali bin Madini, aku membaca, melihat kitab tulisan ayahku. Itu Ali bin Madini. Di kitab itu ada 6 juz. 6 juz, satu juz berapa lembar gitu, cukup besar. Nah, tertulis di situ oleh Ali bin Madini, tulis madhab Abi Abdillah wa akhlaqihi. Ini berikut ini madhab, ini akidahnya, ini pendapat-pendapatnya Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, dan akhlak-akhlak beliau. Ra'aitu Ahmad yaf'al kadza, balaghani anhu kadza. Semuanya dicatat oleh Ali bin Madini. Aku melihat Imam Ahmad melakukan ini. Aku pernah melihat langsung beliau begini. Atau sampai kepadaku, sampai seperti itu. Kalau tadi jelas melihat, ketemu di apa. Bahkan yang bentuknya balaghot itu nggak secara langsung beliau lihat, tapi sampai kepada beliau. Zaman dekat, sezaman, tapi mungkin nggak semuanya beliau dapati, mungkin dari jalan lain. Fulan sikoh yang terpercaya menyampaikan, ini aku juga pernah melihat, aku juga pernah mendengar Muhammad begini, aku lihat beliau begini. Maka kata ini sampai kepadaku bahwa Abu Abdillah Imam Ahmad begini, melakukan ini, berkata ini. 6 juz isinya itu, semua nukilan dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad menjadi simbol dan ya ulama sunnah tentu banyak, tapi beliau satu imam yang luar biasa.
Bahkan kata Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, kalau di zaman Riddah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di zaman fitnah khalqul Quran hanya ada Ahmad bin Hanbal. Artinya begini, zaman Riddah ma'ruf kan banyak yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar, beliau yang Allah kuatkan memerangi mereka yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Abu Bakar tidak sendirian. Di zaman itu sempat ada khilaf sedikit dengan Umar, dengan Abu Bakar, tapi berakhir ijma, sepakat semua memerangi mereka ini. Ini nggak sendirian Abu Bakar. Banyak yang di belakang beliau, semua sahabat sepakat. Ini zaman Riddah Abu Bakar. Di zaman fitnah khalqul Quran hanya Ahmad bin Hanbal seorang diri, tok til. Gak ada yang sama beliau. Apa? Kamu sebutkan apa bersama Imam Ahmad? Gak ada. Makanya ketika Yahya Ibnu Ma'in setelah zaman wafid billah atau mutawakkil Allah, zaman mutawakkil, sudah Allah beri kelonggaran pada ahli sunnah, kembali ke mimbar-mimbar dakwah sunnah dan seterusnya. Yahya datang ke Imam Ahmad untuk menyampaikan uzurnya, karena beliau termasuk yang menjawab Tuhan makhluk, walaupun bukan dari hatinya, yakin kita. Karena fitnah, takut mati, ancaman dan seterusnya. Jadi datang untuk menyampaikan uzur gitu. Tuhan dulu aku ini izin anaknya masuk, siapa di luar kata Muhammad, dan dia bilang Imam Yahya masih teman akrab, teman Rafiq fit Tolak, mulai zaman kecilnya, remajanya terus bersama Imam Ahmad, kami menuntut ilmu sama mati beliau. Alhasil ada Imam Ahmad jangan disini masuk, nggak diterima oleh Imam Ahmad. Kata Yahya, bilang ke abangmu, jadi Dur Allah kasih illa manusia berikan qalbuhu mutma'innun bil iman, yang dipaksa saja berkata kufur dikasih udzur oleh Allah. Kembali sampai ke Imam Ahmad. Imam Yahya menjawab begini. Kata Imam Ahmad, itu Ammar bin Yasir pedang di lehernya. Ada pilihan lain juga. Ya dia apa? Itu cuma kondisi memang mencekam, menyamai mereka akan dipenjara, disiksa, karena belum sampai senjata itu paksa dalam keadaan dibawa pedang atau semacam itu, tidak sampai sebegitunya. Disampaikan oleh anaknya, abang mengatakan begini. Kata Yahya Ibnu Ma'in sambil beliau berpaling pergi, abuka afqahum, abangmu malu pergi. Dan ada yang bersama Imam Ahmad. Yahya Ibnu Ma'in menjawab, Ali bin Madini menjawab, rahmatullah alaih, Allah yaghfir lahu, semoga Allah ampuni. Ali imam besar. Kata Bukhari, aku nggak pernah sungkan, nggak pernah merasa kecil di depan seorang, kecuali pada di depannya Ali bin Madini, sosok yang disegani luar biasa. Sama tadi, bukan dari hatinya, tapi karena kondisi ini akan disebutkan menerima bantuan dari saya. Di zaman fitnah itu aku lihat udzur orang di situ ketergelinciran atau kekeliruan beliau. Walhasil intinya tidak ada yang bersama Imam Ahmad. Kalau orang kan akan mengatakan kamu emang benar, kalau benar kan mana yang lain? Itu Ali Madini seperti itu Yahya Ibnu Ma'in seperti itu, Fulan seperti itu. Emang kamu yang
sok benar sendiri, kamu yang sok pinter, kamu yang kan, akhirnya itu omongannya. Enggak ada yang bersamanya. Makanya diakui oleh Yahya bin Ma'in. Di zaman Abu Bakar nggak sendirian Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Semua sahabat bersamanya. Di zaman fitnah. Nggak ada yang sama Muhammad. Al-Qur'an sampai Ali bin Madini pun kata anaknya nyatet ini Ahmad bin Hanbal berpendapat ini akidah beliau begini, beliau berkata begini, beliau lakukan ini sampai kepadaku. Kalau beliau seperti ini dijaga, ditulis oleh Ali bin Madini. Ahmad bin Hanbal imam. Makanya Abu Dawud juga kan beliau keliling dunia. Abu Dawud sahib sunnah Sijistani sama Mari. Begitu masuk Baghdad ketemu dengan Imam Baghdad, itu masuk murid besar sampai punya soalan juga, punya kitab, salah satu kitab Abu Dawud Masail Imam Ahmad. Dia tanya ini itu dan dijawab oleh Imam Ahmad. Begitu ketemu beliau di Baghdad, beliau tak keluar dari Baghdad juga. Tahu siapa yang di hadapannya. Ini imam dunia juga. Beliau tak kesana kemari lagi sudah. Terus di Baghdad bersama Ahmad. Di zaman itu fitnah besar. Bahkan Baghdad dikelilingi oleh fitnah. Fitnah yang dahsyat luar biasa. Kalau Quran itu sendiri. Kemudian nggak jauh keluar sedikit ke arah daerah namanya Harurok, itu basisnya Khawarij, yang disebut Haruriyah, tempatnya mereka di sana, nggak jauh dari Baghdad. Baik, ke sana sedikit basisnya Qadariyah, Aqlaniyah, Kufa, tempatnya Ma'bad al-Juhani. Kufa dekat sama Baghdad. Baik, di situ pula tempat kumpulnya Syiah Rafidhah. Walhasil fitnah kelilingi di sana sini. Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullah, termasuk sebabnya adalah kedekatan beliau dengan Imam Ahmad. Tentang Khawarij beliau punya kitab beliau banyak, bukan hanya sunnah. Beliau punya bantahan kepada Khawarij, namanya Akhbar Khawarij. Akhbar bukan berarti sejarah Khawarij, bukan. Akhbar maksudnya riwayat-riwayat yang mencela Khawarij dan sifat-sifat mereka yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Lalu beliau juga punya kitab bantahan kepada Rafidhah Syiah, Manaqibul Ansar, keutamaan sahabat Ansar. Beliau juga punya karya bantahan kepada Qadariyah, namanya Ar-Rad ala Ahli Qadar. Allah selamatkan. Itu kedekatan yang satu sebutnya dengan Imam Ahmad di zaman fitnah sedang membara di zaman itu. Berapi-api fitnah di zaman itu. Kalau kulihat seperti kata Ibnu Madini, Ahmad Ibnu Hanbal menjadi rujukan di zamannya. Imam Muslim rahimahullah ta'ala di muqaddimah sahihnya menyebutkan, kamu perhatikan ayat-ayat Quran semuanya kembali kepada ilmu, artinya ilmu pengetahuanmu yang kamu ketahui. Allah sebutkan dalam Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang fasik kepadamu, pastikan kebenarannya, tabayyun,
agar kamu tidak menimpa kejelekan pada suatu kaum karena kejahilan, lalu kalian menyesal karenanya. Artinya dipastikan siapa ini yang membawa informasi, yang menyampaikan kabar. Kalau kamu ketahui dia fasik, ja'akum fasikun, ya tolak. Pastikan kebenarannya, jangan ditolak langsung. Makna ayat, kalau dia orang yang tidak fasik, adil, terpercaya, dan kamu tahu siapa dia, diterima informasi kabar yang dia sampaikan. Begitu pula di Al-Baqarah, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kamu ridhoi para saksinya. Gak cukup sekedar para saksi, ada saksi, tapi mimman tardawna, orang yang kamu ridhoi, artinya kamu tahu siapa dia, layak jadi saksi, bisa diterima persaksian dia, tardawna, kamu ridhoi dia. Gak sembarang orang asal dia bersaksi kamu terima persaksiannya, enggak. Orang yang kamu ridhoi dikembalikan selalu oleh Allah kepada pengetahuanmu, yang kamu tahu seperti apa mereka. Kamu ridho kan kamu tahu, aku ridho kepada fulan, mengerti bagaimana keseharian dia, bagaimana ibadahnya, seperti apa kejujurannya. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Al-Talaq, wa ashhidu zawai adlin minkum, dan persaksikan itu dua orang yang adil dari kalian. Gak cukup hanya saksi, tapi yang adil. Dari mana kamu tahu itu adil? Kembali pada pengetahuanmu. Aku tahu siapa fulan, pantas untuk bersaksi, bisa diterima persaksiannya. Intinya begitu dalam ayat-ayat Quran, kata Imam Muslim. Selalu Allah gantungkan hukum kepada yang kamu ketahui, orang yang kamu tahu, gak sembarangan. Itu intinya. Gak sembarang orang kamu ambil, kamu dengar darinya. Kata, lalu diriwayatkan Muslim, mukadimahnya dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna syaitan la yatamatsal fi suratir rajul. Syaitan bisa saja dia berwujud manusia, itu juga manusia kayak orang begitu. Kayak kilo kaum, lalu dia datangi suatu kaum. Mereka nggak tahu kalau ini siapa. Mereka menemui manusia. Fayuhaddithuhum bil hadits minal kadzib. Syaitan ini menyampaikan riwayat-riwayat kepada mereka, dan itu dusta, tak ada benarnya. Rasulullah berkata begini, sabda Rasulullah begini, agama itu begini. Syaitan yang bicara. Fayatafarraqun, selesai dia bicara di majelis itu, orang bubar pulang ke tempatnya masing-masing. Fayaqulu rajulu minhum, salah satu yang hadir di majelis itu mengatakan, sami'tu rajulan a'rifu wajhah wa la adri masmuh yuhaddits. Kalau tadi kita dengar seseorang kan menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, kita tahu wajahnya, kotak, bulat, hitam, putih, hasil wajahnya diketahui. Walau kita kenal dia siapa, namanya, dari mana, wallahu a'lam. Di akhir zaman sampai seperti itu. Segampang itu orang percaya dan mengambil ilmunya. La'allahu minasyaitan. Kamu nggak tahu, nggak kenal. Mana ada rajul? Siapa? Belajar di mana? Muridnya siapa? Siapa yang memberi tazkiyah misalnya? Rekomendasinya siapa? Bahasa sekarang circle-nya siapa? Kamu nggak tahu menahu tentang itu. Kif ibadahnya, kif perilakunya, akhlaknya yang salah pun. Kamu nggak tahu menahu. Allahu syaitan.
Mas'ud katakan. Begitu pula Muslim riwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, inna fil bahr syayatin masjunah. Di laut ada para syaitan yang masih dibelenggu di penjara lautan sana. Autaqaha Sulaiman, yang mengikat mereka adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yushiku an takhruj, gak lama waktunya akan lepas dan keluar dari para syaitan berhamburan di muka bumi. Fataqra 'alan nasi Qur'anan, baca Quran ke orang setan. Lepas dari yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman zaman itu tak berapa ribu tahun yang lalu. Lepas tidak difitnah dari umat. Setan itu bukan kemudian ngajak kepada maksiat, ayo bermaksiat, ayo berbuat munkar, lakukan. Enggak. Datangi orang, punya majelis, punya halaqah, punya akun, punya apa sudah. Baca Quran, yang dia sampaikan Quran, ayat. Terus kamu mau ambil? Sampaikan benar, ayat deh. Ya akhi, setan ada. Itu parahnya orang. Kamu tahu enggak, kenal wala paham, makanya salaf sebutkan tadi, enggak sembarangan, enggak semua orang didengar, enggak semua orang diambil. Dia dulu seperti kata Ibrahim, seperti kata Ahmas, seperti apa ibadahnya itu, bahasa mereka hadyu wasamtu wadallu. Apa sih gerak-geriknya orang ini? Kesehariannya seperti apa? Lama syaitan kalau tak kenal. Bala akhir zaman ini ya, medsos ini, orang bisa ditemukan dengan circle-nya kan, ngumpul jadi satu. Orang bikin kelompok, kita apa namanya, bulan dengan bulan, kita Abu Fulan, kita siapa lagi namanya Ibnu Fulan, dan nama-nama yang lain. Kamu bercengkrama dengan mereka, hangat dengan bertukar informasi, saling bicara dakwah, saling membicarakan agama. Kamu ngerti siapa dia? Mungkin ketemu aja kamu enggak, hanya ditemukan di dunia maya. Kamu kagum karena tulisannya, kamu terbelalak karena ungkapan-ungkapan, oh ini, kamu nggak ngerti siapa dia. Kesehariannya bagaimana, kif muamalah dia, ternyata bulan gadzab, banyak merugikan orang, muamalahnya sayyi jiddan, orang mengeluh semua tentang dia. Kamu gak tahu, gak ngerti. Kamu hanya tahu di medsos fulan, nama fulan. Belum lagi ibadahnya, belum lagi istiqomahnya. Walau kamu cek, walau kamu tahu, ketemu aja enggak. Balas-balasan chattingan di medsos dan lebih dari itu. Kamu nggak paham, fulan bermasalah, punya kasus demi kasus, buruk sekali citranya. Kita di hati, di WhatsApp itu termasuk citra seseorang di mata teman-temannya, di mata masyarakatnya seperti apa dia, bagaimana perilakunya, bagaimana muamalahnya. Kamu paham enggak? Nggak ngerti kamu siapa dan bagaimana dia. Asik ngobrol bicara ini itu, subhanallah.
Fulan yang lain mungkin bahkan nggak ada wujudnya. Mungkin seperti kata Abdullah bin Amr, mungkin salah satu setannya Nabi Sulaiman yang beliau ikat tadi, lepas masuk ke dunia mewah. Allah malam, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Hanya nama juga nama samaran, bukan nama asli dia. Ya kamu bisa ambil, bisa percaya agama dari orang seperti itu. Beda dengan fulan misalnya. Tadi Imam Ahmad, sosok fulan memang ma'ruf, tokoh yang diketahui keilmuannya, istiqomahnya, sunnahnya, berpegang teguh, suluk penting. Itu yang Ibnu Hibban sebutkan. Dari kecil, dari remaja, dari orang mulai dia menuntut ilmu, diketahui seperti apa adab dan perilaku dia, citra dia di mata orang. Itu tadi menentukan seseorang. Makanya para ulama menyebutkan kalau orang itu baik dari awalnya, jadi beliau katakan hasanul maqsad fi sighari. Jadi dia masa kecil, masa sosial, terdidik dengan baik, tarbiyahnya, dia terus tumbuh kembang, bertambah usianya, dewasa, bertambah ilmunya, bertambah akhlaknya, bertambah ibadahnya, maka tidak ada celah bagi orang untuk menjatuhkan citra dan perilaku dia, baik itu sebelum orang menyampaikan dakwah, ilmu, ataupun setelahnya. Terkadang termasuk sebab terbesar orang menolak atau nggak mau dengar, nggak berpengaruh apa yang dia sampaikan, dakwah dia ke orang, karena orang tahu dan ingat masa lalu dia yang keruh, ketidakistiqomahan dia di masa lalunya. Akhirnya itu bagi orang bagi mereka layak, mereka curigai, nggak bisa untuk mereka percaya lalu mendengar dan mengambil darinya. Kenapa? Ya orang akan katakan, oh ini mau menutupi masa lalunya, terus istilahnya sekarang mau yakannya gitu orang banyak. Wallahu a'lam niat dia mungkin betul-betul dari hatinya, mungkin, tapi yang jadi permasalahan orang menilai. 2 tahun dia di dunia gelap,
maksiat, dia berbuat ini, itu sekarang mau jadi pendakwa, mau nasihati, ini orang mau nutupi, mau masa lalunya supaya orang nggak ingat, supaya orang melupakan masa lalunya. Itu kalau masa lalunya jelek, orang sulit untuk mau dengar dan mau menerima. Atau orang akan katakan ini setelah dia putus asa dengan gaya hidup dia yang lalu, ternyata tidak membuahkan hasil yang dia inginkan. Dia punya tendensi, dia punya ambisi tertentu, entah apa gitu, nggak berhasil setelah entah berapa tahun, berapa puluh tahun dia di dunia gelap itu. Nah, sekarang dia mau pindah haluan, tetap untuk misi dia supaya ambisinya tercapai. Jadi saja orang menuduh gitu. Karena misi dia kemarin nggak tercapai, sekarang indah gigi, kemarin manual, sekarang mau pakai metik. Sama-sama dia punya ambisi yang belum tercapai. Sekarang pikir dia kalau dengan cara seperti ini nggak selesai, nggak dapetan terus. Masuk ke sini, cara seperti ini untuk mulus jalur bagi dia agar bisa mendapat apa yang dia inginkan. Walhasil itu cacat yang orang nilai pada orang yang tidak punya citra baik, tidak punya perilaku yang bersih, yang baik. Jadi orang melihat, fulan ini. Hanya tadi kembali lagi, salaf subhanallah, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh. Selamat kamu kalau mengikuti salaf. Selamat duniamu, selamat akhiratmu. Orang kalaupun dengan cara-cara mereka, dengan sedemikian rupa indah dan megah, dibangun dengan kata-kata, orang terpukau dan terbelalak mendengar atau melihatnya. Kalau itu semua dibangun selain Quran, Sunnah, selain manhaj salaf, akan lama waktunya. Akan bisa bertahan lama. Kamu boleh lihat dari semenjak awal perjalanan orang, mana nama-nama yang dulu sempat roket, naik daun itu jadi pembicaraan bulan cuma tahun itu berapa, 1 bulan itu hilang, nyasek, hilang bulan, ada wujudnya. Jadi datang lagi bulan, ya seperti itu. Orang gampang sekali orang kagum. Tak kena kejeglong kasus apa, ada masalah apa, hilang lagi, ganti lagi. Subhanallah, orang nggak mau ambil pelajaran. Yang mereka mau ambil ini seperti apa citranya, perilakunya, akhlak, adatnya, ibadah, istiqomah. Gak mau mereka lihat semua itu. Jangan sampai seperti kata Ibnu Mas'ud, itu syaitan mendatangi orang, punya majlis. Orang hanya mengatakan, ya, aku tahu wajahnya muncul di layar atau
majelis aku datangi, bahkan namanya aja nggak tahu. Arafna wajha wala nadri ismah. Namanya nggak tahu. Namanya aja nggak tahu, apalagi yang lainnya. Kif perilakunya, kif ibadahnya, kamu ngerti? Itu pentingnya orang menjaga dan membenahi suluk. Bilang suluk karena itu dijalani, ya suluk. Hari-hari ini ya menjalani itu. Istiqomahmu dalam ibadahmu, muamalahmu, akhlak, adabmu. Harus seperti kata Anas tadi, sak pakaianmu, sandalmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Fan, sallallahu alaihi.